tunjuk aja. Di sini masih jarang ada yang saling kenal kok di sini. Oh, langsung ditunjuk gitu aja ya? Iya. Ada 5 dan 4. Kenapa? Tunjuk aja biar Oke, oke. langsung gitu. Aku dari list aja loh, bagi dua. List yang kemarin dibagi dua. Oh, list yang kemarin dibagi dua. Ya, tidak ribet. Gimana? Setuju. Iya, nggak apa-apa. Yang list kemarin dibagi dua nggak apa-apa ya? Mas, hebat. Bentar. Lihat list yang kemarin. Bentar, saya masih scroll. Nah, ini. Itu ya listnya. Ini berarti dibagi. Oh, ini ada lagi baru nih. Bentar, sebentar. Nah, berarti dibagi ini 30 kan? Berarti 15 ya. Iya. Ya, Untuk Kak Roy, izin tanya Kak, ini pembagian kelompoknya kalau udah terbagi, jadi dari nomor 1 sampai 15 itu kelompok 1, terus dari 16 sampai 30 itu kelompok 2. Gimana teman-teman, apa sudah disepakati untuk penentuan kelompoknya? Setuju. Gimana teman-teman, apa sudah disepakati buat penentuan kelompoknya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah ya, Sudah, karena Kak. di sini sudah ditentukan untuk penentuan kelompoknya. Aku lanjut membahas penugasan. Penugasannya di sini adalah menanggapi atau isu terkini. Temanya ini ada sebagai berikut. Ada tema tentang COVID, ada tema tentang KPK, ada tema tentang vaksin, ada tema tentang rasisme, ada tema tentang buruh, ada tema tentang ekonomi, sosmed, bully, kriminal, terorisme, lockdown, polusi, penggunaan plastik, narkoba, dan pergaulan bebas. Di sini silahkan disepakati dulu untuk teman-teman untuk tema yang bakal diangkat. Tema apa? Cuman milih satu, Kak. COVID. Silakan. Iya, milih aja. COVID, apa sudah disepakati? Sosmed. Vaksin. vaksin enggak? Sosmed, Kak. Sosmed. Silakan disepakati. Silakan ketua kelompok. Sepakati terlebih dahulu. Aku tunggu 1 menit. Baik Kak, terima kasih kesempatannya. Oke teman-teman, ini setujunya apa? Mau di voting apa langsung? Bentar.
Tadi kan ada yang pilih COVID, terus ada yang pilih vaksin, ada pilih sosmed. Itu kalian enaknya kok nggak sama semua ya? Apa di voting aja deh? Di Tentuin voting lewat lewat ini aja, lewat pesan sini aja. Pesan. kamu aja Mas yang nentuin Mas. Oh aku aja yang nentuin. Masa Iya, nggak Mas, ya. kesepakatan bersama? Terserah kamu aja Bang Yoel, Pak Ketu. Oh gitu. Kita COVID. Kita buntut. Oke. Cari yang sekiranya topiknya banyak buat jadi pro sama kontra. Lah Terus dia tarik sis. Kalau iya benar-benar. Kalau pro sama kontra banyak gitu. COVID aja deh kalau gitu ya, banyak sekali soalnya. Oke, silakan dilakukan terlebih dahulu untuk ketua kelompok dari tim pro dan ketua kelompok dari tim kontra. Silakan yang dari tim pro. Ayo, yang tim pro, tim satu apa? Kelompok satu apa kelompok dua? Gini aja, langsung kelompok satu itu tim pro, kelompok dua itu tim kontra. Oh, oke gitu. Ya nggak apa-apa Kak. Baik. Kamu di tim mana ya? Tim dua. Tim kontra. Oke, berarti Iya. di kontra ketua kelompoknya kamu. Yang di pro siapa? Ananda kelihatannya Kak. Oke, Ananda. Di sini aku sebagai moderator kalian. Silahkan aku beri waktu kalian buat membuat argumen mengenai COVID ini. Silahkan nanti dari tim pro silahkan saling berargumen. Di sini saya hanya sebagai moderator. Waktu dan tempat. Ini mulai dari argumen yang pro ya. Permisi Kak Roy, ini yang memulai pro apa kontra dulu? Dari yang pro terlebih dahulu. Silakan. Oke. Kak mau nanya, ini pokok permasalahannya nih COVID kenapa Kak? Untuk pokok masalah makanya akan kalian bikin argumen terlebih dahulu, argumen tentang COVID ini. Nanti dari tim pro ini nyampein ke tim kontra, baru nanti tim kontra menyanggah argumennya. Jadi saling disiapkan argumen-argumennya dulu. Argumen itu nanti harus ada kayak landasan terus kalian misalnya landasan kalian itu dari Pancasila atau UUD 45 kayak gitu, bisa dipahami. Langsung aja ya deh ya, karena ini gak ada ketentuan durasinya. Silahkan teman-teman, mulai dari tim pro. Silahkan Ananda dikomandoi temannya, soalnya aku juga kadang bagus kadang enggak ya. Silahkan. Oke. Di sini aku akan mengangkat tema COVID itu bukan sebuah konspirasi belaka. COVID itu ada. Jadi sebagai masyarakat yang percaya akan COVID, perlunya diadakannya protokol kesehatan ataupun penyekatan oleh pemerintah itu sangat penting. Jadi
kemudian vaksin, terus mencuci tangan, memakai hand sanitizer, serta diadakannya PPKM dengan batas waktu sampai jam 8 malam itu sangat penting. Oke, terima kasih untuk argumennya dari tim pro. Silahkan ditanggapi tim kontra. Tim kontra ini nggak ada yang ingin usul untuk penyangga. Silakan teman-teman dari tim kontra. Kamu juga gak apa-apa ya. Iya, cuma tanya aja, Silakan. siapa tahu ada gitu. Silakan. Oke, kalau nggak ada, saya yang menyangga pendapat pro dari tim satu tadi. Bukannya konspirasi itu bukannya mustahil, tapi kayak memang tidak mungkin saja, padahal terlihat baik-baik saja keadaannya. Mengapa harus dipersulit untuk kehidupan? Itu sangat mengganggu sekali. Yang terlihat nyata juga bahwa banyak yang berpendapat bahwa penyakit ini, wabah ini tuh banyak tidak nyata, dan ada beberapa bukti. Maksud saya terdapat banyak bukti nyata bahwa penyakit ini itu settingan, hanya dibuat-buat. Sekian. Terima kasih atas argumennya dari tim kontra. Pandangan yang sangat luas. Silahkan ditanggapi. Gimana? Saya, Kak. Ya, silakan. Pembuktian tersebut bisa berupa pada di daerah saya ya. Itu kan ada orang yang bekerja di pabrik. Nah, itu tuh orangnya itu katanya sih terkena COVID. Nah, setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata orang itu dibawa ke sebuah seperti hotel. Nah, di hotel tersebut itu ada dokter, yang dokternya itu tidak memakai pakaian atau tidak menggunakan alat pelindung diri. Nah, orang atau orang yang terkena COVID ini atau tetangga saya itu juga merasa bingung. Kenapa kalau dia terkena COVID, dokternya kok malah seperti itu, tidak menggunakan alat pelindung diri, dan mereka juga tidak mereka itu tidak takut sama seperti apa yang dibicarakan oleh masyarakat. Mereka itu enjoy aja gitu saat dekat dengan tetangga saya yang katanya terkena COVID ini. Sekian, Kak. Itu adalah salah satu pembuktian bahwa COVID itu sebuah konspirasi. Sekian, Kak. Bisa dilanjutkan. Oke, nah itu berasal dari pengalaman lah ya, pengalaman di lingkunganmu. Tapi kan kalau secara medis kan sudah banyak pembuktian data dari rumah sakit ataupun puskesmas itu menunjukkan bahwa penambahan bahwa COVID itu memang nyata dan memang perlu dibasmi dengan adanya protokol kesehatan. Kalau emang berbicara dengan pengalaman, aku juga ada pengalaman dari temanku yang pernah kena COVID, di mana dia awalnya memang nggak percaya, dia menganggap COVID itu bercanda. Kemudian dia juga setelah beberapa hari setelahnya dia merasakan gejala seperti sakit
nyeri seluruh badan, kemudian sesak nafas, dan indera penciuman hilang. Akhirnya setelah dia tes swab PCR, dia benar-benar positif dan dia sampai sebulan di rumah karena dia baru sembuh dinyatakan negatif setelah 3 kali tes swab. Mungkin di sini saya bisa menambahkan apa yang Ananda bilang. Memang benar COVID itu ada, bisa jadi apa yang mereka di sana bilang itu hoax karena kita sendiri tidak tahu. Tapi memang bukti nyata dari medis itu COVID-19 memang ada. Terima kasih. Saya mau menambahkan seperti di narasi yang pembawa acaranya itu Najwa Shihab. Di sana Najwa Shihab mengadakan narasi di sebuah rumah sakit yang ada di Lamongan yang merupakan rumah sakit yang kolaps karena terlalu banyak pasien COVID di Lamongan. Bukan hanya di Lamongan, di Jakarta juga dan juga di Kudus pada waktu itu pasien COVID sangat melonjak. Sehingga banyak kekurangan tabung oksigen dan tenaga medis sudah lelah karena itu diadakan shift ketenaga kerjaan dan pasiennya itu di satu ruangan diisi 20 orang, sedangkan tenaga medisnya hanya 5 orang sampai 6 orang saja. Untuk tim pro, apakah tidak ada tambahan lagi? Ada, aku mau nambah. Silakan. Itu Kak, bukti tambahan kalau emang sebenarnya COVID itu ada, itu juga sudah muncul sejak awal COVID itu muncul ya. Yang pertama, bentuk dari virus COVID-19 itu sendiri yang berbentuk seperti mahkota, bulat dan memiliki mahkota. Kemudian bukti selanjutnya, semua negara di dunia itu waspada terhadap COVID. Sampai organisasi WHO pun turut bertindak membantu negara-negara yang terjangkit COVID, termasuk negara kita sendiri, yang sampai sekarang masih memberlakukan PPKM level 4, yang sudah mencapai level 4. Kemudian yang ketiga, itu korban yang berjatuhan. Contohnya tsunami COVID yang pernah terjadi di India beberapa bulan yang lalu, itu menjadi bukti valid kalau COVID itu ada. Terima kasih. Saya ingin menambahkan dari tim pro. Siap, silakan. Sebelumnya mohon maaf Kak, barusan keluar sendiri soalnya jaringan Kak. Jadi untuk teman-teman sekalian, saya cuma mau bilang kalau COVID itu memang benar-benar nyata. Buat kalian yang mungkin merasa ragu atau kayak merasa gak percaya kalau COVID ini masih dibuat-buat, itu kayak kata kalian itu belum ngerasain gitu, belum pernah positif sendiri gitu loh. Soalnya bukti nyata sendiri itu ya, saya dapat cerita dari guru saya pas SMK bicara tentang COVID juga. Nah, suami dia itu ternyata
menyepelekan COVID, dia nggak percaya COVID, dan tiba-tiba ada satu atau 2 minggu kemudian gitu ya, suami dia tuh kayak mengalami gejala-gejala yang awalnya biasa aja, terus tiba-tiba itu nggak bisa nyium, dan alhasil dia tuh apa ya, diisolasi mandiri gitu loh selama 14 hari, kehilangan nggak bisa nyium bau rasa, terus juga dampak-dampak COVID gimana, kayak nggak bisa sesak nafas gitu loh. Pandangannya sangat luas sekali dari tim kontra. Silakan argumennya Pro, dari tim pro. Tim pro barusan, Kak. Barusan tim Iya. pro kan? Tim pro. Silakan ditanggapi dari tim kontra. Tuh kembali. Permisi Mas. COVID itu memang ada Mas, tapi tidak bahaya dan bahaya bagi orang yang memiliki riwayat penyakit. Yang penting itu pakai masker sama rutin makan Mas. Insya Allah sehat Mas, bebas dari COVID. Negara di luar sekarang sudah lepas masker semua Mas, seperti Italia, Inggris dan lain-lain. Mereka semua sudah menganggap COVID itu seperti virus biasa Mas, nggak seberapa bahaya seperti dulu. Sudah Mas. Baik, silakan ditanggapi. Teman-teman yang lain mungkin ada tanggapan. Saya ingin menambahkan yang kontra tadi juga, Kak. Iya, silakan. Kalau memang dari menurut pemandangan yang ada kan, penyakit ini memang kayak dibuat-buat sendiri gitu. Sebenarnya tidak masalah, tergantung dari dirinya sendiri. Kayak semisal ya, memang kalau dirumorkan ada sampai diadakan protokol kesehatan, itu bisa aja kalau tidak ada yang tidak ada yang kalau itu bagian orang yang tidak percaya gitu loh. Nah, orang-orang yang seperti itu kan yang biasanya melanggar seperti itu kan. Nah, itu menjadi perkembangan untuk semua ini dibesarkan, kayak dibesar-besarkan gitu. Jadi awalnya yang sebenarnya nggak ada gitu dijadikan ada, seperti itu. Sedikit menambahkan Kak, Baik, silakan. tim kontra. Kalaupun COVID itu ada, biarkan masyarakat menjalankan progresnya dan bekerja dengan semestinya. Karena banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja karena adanya perpanjangan PPKM yang terus-menerus. Tolong tim pro bisa menjawab. Terima kasih. Silakan disampaikan argumennya dari tim pro. Saya ingin berpendapat, Kak. Iya, silakan. Siapa tadi yang bilang Muhammad, siapa sih tadi itu? Rival. Gini loh, Rival. Kalau misal PPKM, kamu bilang kan PPKM itu gak apa-apa, tetap berjalan, tetapi masyarakat tetap bisa bebas melakukan apapun. Ya kalau misal PPKM berjalan tetapi masyarakat masih bebas, gak ada gunanya juga PPKM. Terus kapan kita mau mengantisipasi COVID ini? Dan terus kapan rantai COVID ini segera berakhir gitu loh? Kan kita di sini tuh cuma seenggaknya ya mungkin kalau misal keyakinan kalian kayak nggak percaya COVID, bahkan ada loh OTG, orang tanpa gejala tiba-tiba positif. Cuma gak ada salahnya aja kalau kita itu mematuhi prokes, PPKM berjalan, ikuti saja dulu alurnya. Soalnya kan sama-sama nggak tahu, wallahu a'lam gitu kan. Saya mau menambahkan.
Iya, silakan disampaikan argumen-argumennya. Tadi juga dibilang kan PPKM itu bikin para pedagang itu merasa rugi ya, ataupun sudah eh, masukan untuk ekonominya berkurang. Nah, kan sekarang sudah bukan sekarang, sudah dari waktu itu, dari dulu sudah diadakan bansos per bulan untuk para pedagang kaki lima, sehingga mungkin sebaiknya para pedagang itu tetap ikut prokes yang disediakan oleh pemerintah, karena ya percuma kalau nggak ikut prokes, kapan kapan pandemi ini akan selesai, dan protes-protes kayak gini nggak kira selesai juga. Jadi mending tetap ikut prokes yang diajukan oleh pemerintah, yaitu penyekatan ataupun PPKM level 4. Terima kasih. Baik, aku simpulkan katanya Ananda tadi berarti kita ini harus mendukung lah program-program dari pemerintah mengenai penanggulangan COVID-19 ini. Silakan, mungkin ada yang ingin menyampaikan argumennya. Argumen dari Ananda. Ya, silakan. Tidak semua pedagang kaki lima itu mendapatkan bansos, Mas. Di desa pasti ada permainan orang dalam, Mas. Jadi semua orang pedagang kaki lima pasti nggak dapat. Hanya tertentu di sini kayak gitu, Mas. Hanya beberapa, nggak semuanya. Siap, Izin silakan. menanggapi, Kak. Ya, silakan, Dek. Nah, untuk yang tidak dapat bansos itu menurut saya itu dari oknumnya. Pemerintah sudah berusaha memberi bantuan bansos itu. Silakan teman-teman untuk argumen-argumennya disampaikan. Mungkin ada argumen dari yang telah disampaikan oleh Salma. Mungkin ada yang ingin menyanggah argumennya. Mohon diulang, Kak. Tadi putus-putus di sini. Ya, silakan dilanjut. Mungkin ada argumen lain yang mau menyanggah dari argumen yang disampaikan oleh Salma. Saya, Kak. Pandangan-pandangan lain, landasan-landasan lain, silakan. Saya, Kak. Kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada pemerintah, karena biasanya masyarakatnya itu, masyarakat di daerah-daerah terpencil itu biasanya itu sudah dimintai seperti kan harus ada kayak KTP kayak itu kan. Nah, biasanya keluarga tersebut itu tidak memiliki datanya sehingga mereka itu tidak bisa menyerahkan berkas-berkas sebagai syarat. Nah, itu yang menjadi kendala, mereka itu tidak bisa menerima bansos. Permisi. Nah, itu makanya PPKM harus segera dihapuskan. Karena nggak semua orang dapat bansos. Gitu. Sudah. Baik, Kak, izin dari tim Pro mau menyampaikan. Ya, Dek, silakan. Maka dari itu, apabila kalian ingin PPKM cepat selesai, maka cepat patuhi protokol kesehatan dan lakukan apa yang perintahkan bilang kepada masyarakat. Izin nambahin lagi, Kak, dari tim Pro. Untuk kalian yang mungkin merasa kayak kecewa karena nggak dapat bansos, nggak apa-apa, sabarin aja, mungkin itu bukan rezeki kalian gitu loh. Tapi ya tetap aja gitu, kita tetap harus mengantisipasi agar rantai COVID ini cepat berakhir gitu loh. Saya mau nambahin juga dari tim Pro. Untuk teman-teman yang mungkin sangat kontra terhadap PPKM ini, kembali lagi ke pendapat yang awal, tetap harus tetap ikut program yang dijalankan oleh pemerintah, yaitu penyekatan ataupun PPKM, karena siapa yang mau
rangkaian corona atau pandemi ini terus terjadi dan gak akan berakhir. Gak ada yang mau kayak gitu. Jadi kita cukup ikut aja arahan pemerintah biar cepat selesai. Toh simple, kita cuma perlu jaga jarak, mencuci tangan, memakai hand sanitizer, memakai masker. Udah cukup itu aja. Dan udah pandemi semoga cepat selesai aja. Udah. Izin nambahin lagi Kak dari tim Pro. Kenapa pandemi di Indonesia kayak gak berakhir karena masyarakat Indonesia itu masih teledor gitu, masih terlalu mengabaikan, masih bodoh amat, kayak pemikiran mereka tuh apa sih gak bakalan kena COVID, apa sih ini tuh, sedangkan mereka tuh gak tahu gitu loh, bakalan banyak sekali dampak yang mereka dapat kalau misal mereka tuh gak mengikuti prokes, gak stay at home, terus juga keluyuran kemana-mana. Lalu ya, jadi harapan kalian buat pandemi ini segera berakhir itu mungkin bisa dibilang nggak akan berakhir gitu loh. Soalnya kalian sendiri aja nggak bisa. Permisi Kak, stay at home gimana? Semua orangnya butuh makan. Hanya orang kaya yang bisa makan waktu pandemi ini karena PPKM. Kalau orang susah gimana? Kalau disuruh stay at home, mereka bekerja gimana? Mereka cuma cari uang buat makan karena dampak pandemi ini. Mereka jadi semua susah. Siapa sih yang nggak mau untuk tetap di rumah dan mereka hanya tidur dan bisa sambil rebahan melakukan aktivitas sesukanya. Namun itu kan kembali kepada kebutuhan. Nah, kalau mereka tetap di rumah, mereka itu akan mendapatkan uang dari mana untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka itu juga manusia, butuh makan. Mereka itu sebenarnya itu juga kalau disuruh untuk tetap di rumah, melakukan protokol kesehatan sesuai dengan upaya yang dilakukan pemerintah saat ini, mereka itu sebenarnya itu juga mereka itu juga bisa mematuhinya. Tapi mereka itu terkendala dengan untuk pemenuhan kebutuhan. Boleh nambahin sanggahannya Kak? Sebelumnya Ananda Ramadana duduknya yang baik ya dia. Silakan barusan yang pengen nyampein argumennya. Iya Kak, gini kan masalah bansos. Nah betul orang pemerintah nyuruh kasih ke orang tertentu. Nah tapi ada di dalamnya itu ada oknum-oknum tertentu dan kenapa kok nggak langsung aja pemerintah langsung turun ke lapangan, jangan lihat hasil data doang aslinya gitu loh. Saya mau menanggapi Mas. Ya, saya sih lebih setuju adanya PPKM. Selain yang biasanya sibuk kerja, kita bisa berkumpul sama keluarga di rumah, terus bisa lebih beristirahat. Selain itu kan udara yang awalnya tercemar, kayak banyak abu, polusi udara gitu, jadi lebih bersih. Terus yang biasanya kita makan sembarangan, kita jadi makan yang banyak vitaminnya, bisa minum vitamin gitu Mas. Jadi lebih setuju adanya PPKM. Kalau soal bansos kan sudah dikasih dari sananya, dari pemerintah. Sekian Mas. Ya Kak, saya ingin menambahkan dari tim Pro.
Kak izin menanggapi dari Abdul Hakim, Kak. Itu yang tadi dulu, yang tadi itu nggak apa-apa, langsung aja. Iya, Kak. Kan sebenarnya ini tuh balik lagi kepada kesadaran masyarakat itu sendiri. Di daerah saya, di sini orang-orang yang ke pasar itu yang memakai masker justru malah disorakin karena memakai masker gitu. Padahal kan masker itu kan salah satu benteng yang paling kuat gitu kan untuk mencegah atau mengurangi virus penyebaran COVID ini. Jadi kalau mau PPKM cepat selesai, maka diperlukan kesadaran itu sendiri. Masa orang pakai masker malah diolok-olokin, malah diserak-serakin soalnya pakai masker. Itu kan sebenarnya tindakan yang benar jadi salah gitu. Jadi orang tuh jadi malu untuk pakai masker. Teman-teman yang lain mungkin ada argumen-argumen lain untuk menyanggah argumennya Tiffany tadi. Dipersilakan. Kak, saya mau nyanggah tapi argumen yang tadi tentang bansos yang masyarakat desa. Itu sebenarnya pemerintah itu sejak tahun 2020 sudah mengadakan program BLT bagi masyarakat desa. Kalau kalian selalu update di media sosialnya pemerintah ataupun di Google misal, itu pemerintah juga memberi syarat-syarat agar agar bisa mendapat bantuan berupa bansos tersebut. Nah, mungkin untuk yang belum dapat itu sama seperti pendapatnya Salma tadi, mungkin dari oknum kepala keluarga ataupun keluarga di desa itu mungkin belum terdaftar di perangkat desa. Nah, pemerintah itu sudah ngasih informasi apabila emang belum dapat bansos bisa langsung menuju perangkat desa yang terdekat, karena bisa langsung diinformasikan kepada pemerintah dan akan bisa langsung dikirimkan bansos. Terima kasih. Saya izin menjawab tadi yang dari tim kontra. Sebenarnya tidak 24 jam maksudnya tidak 24 jam di rumah, tetapi pembatasan kegiatan dari jam 8 sehingga meminimalisir pertemuan dan penyebaran COVID sedikit demi sedikit menghilang gitu. Bedanya malam sama pagi apa? Atau sama-sama ketemu? Hanya menambahkan sanggahan untuk Ananda dari Pro. Kalaupun bansos itu bisa merata, kenapa masih banyak berita korupsi bansos yang ada di Indonesia? Menambahkan sanggahan untuk Ananda. Kalau semisal kita sudah mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga jarak, tetap di rumah, apakah bansos itu mampu memenuhi kebutuhan satu keluarga dalam waktu sebulan? Mau menambah dari bansos itu kan ada yang membagi ya. Biasanya itu di desa saya itu yang membagi itu dapat 2. Dan ada juga orang yang belum kebagian gitu.
Terima kasih. Nah, itu kembali lagi ke oknumnya ya. Tapi pemerintah tetap mengupayakan agar bantuan atau bansos itu merata. Oke, makasih buat sanggahannya teman-teman. Yang tadi masalah yang nggak kebagian itu benar kata Salma, itu kembali ke oknum masing-masing. Tadi aku sudah bilang pemerintah sudah memberi instruksi kalau emang belum dapat bisa langsung ke perangkat desa. Terus tadi yang bilang apakah bansos dalam sebulan bisa menghidupi satu keluarga. Mungkin bisa dicek lagi. Pemerintah itu mengusahakan bahwa bansos itu bisa menghidupi untuk satu rumah tangga, di mana bansos itu nilainya nggak sama, tergantung dari di dalam rumah tersebut ada berapa orang, itu berbeda-beda nilainya. Jadi pemerintah pasti akan mengusahakan bansos itu bisa memenuhi kebutuhan dalam satu rumah dalam 1 bulan. Terus yang tadi bilang kenapa kalau memang bansos itu merata, kenapa masih banyak korupsi? Tapi nyatanya bansos itu memang sudah dibagikan sejak tahun 2020. Buktinya kemarin salah satu buktinya kemarin Menteri Sosial yang sekarang itu Bu Risma itu sampai belusukan ke desa-desa dan di mana di situ ada salah satu keluarga yang bilang langsung ke Bu Risma bahwa belum dapat bansos, tapi saat itu juga Bu Risma langsung menginformasikan bahwa bansos akan segera datang dan benar-benar datang untuk keluarga tersebut mendapat 800.000. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, ingin izin bertanya untuk Kak Roy. Jika kita saling menyangga dan memberi pendapat kontra secara terus-menerus, dan kata Kak Roy juga tidak ada batasan waktu, saya ingin bertanya, ini sampai kapan kita akan berpro kontra seperti ini? Iya, Karena izin menjawab ya dia. Ya. Di sini kenapa kok aku ngebiarin kalian debat dari yang tim pro dan tim kontra. Di sini harapannya teman-teman panitia ingin tahu gitu loh, seberapa kritis kalian. Katanya kan mahasiswa kan bukan mahasiswa namanya jika hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan lingkungan sekitarnya, masyarakat di sekitar kampus dan masyarakat yang di rumah gitu. Mungkin dari penugasan ini bisa dicukupkan. Aku izin buat nge-stop recordnya dulu. Ya Kak. Setelah ini bakal aku bacain penugasan